Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita. Pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, kita akan mengikuti ibadah Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Minggus dengan tema Memandang Pergumulan dengan Benar. Warta lisan, Komisi Musik dan Liturgi GKI Rungkut Asri Surabaya akan mengadakan bincang liturgi dengan tema Spiritualitas Pelayan Ibadah pada masa pandemi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus William Noya pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 18.00. Untuk link Zoom meeting akan diinformasikan kemudian. Shalom teman-teman pemusik, pemandu, penerima tamu, lektor, multimedia, jemaat dan simpatisan. Yuk hadir di acara bincang liturgi. Kita sama-sama berbincang mengenai peran pelayan ibadah khususnya di masa pandemi saat ini. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Komisi Pemuda Remaja akan mengadakan virtual welcome party dengan tema Homecoming pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 10 pagi. Komisi Pemuda Remaja mengajak anak-anak sekolah minggu yang naik kelas 9 untuk menghadiri acara ini. Sebelum memasuki ibadah, mari Bapak Ibu kita mengambil saat hening sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Jemaat GKI Rungkut Asri. Mari mengawali ibadah pada pagi hari ini, masing-masing kita datang kepada Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita beribadah merayakan hari Minggu yang adalah hari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, harus kita akui bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak pernah lepas dari pergumulan. Tidak jarang kita harus mengakui bahwa kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri ketika harus menyelesaikan pergumulan demi pergumulan. Itu sebabnya pengalaman kekecewaan,
putus asa, kehilangan harapan pernah menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita. Namun hari ini kita mau belajar memandang setiap pengalaman hari ini dan kemudian menurut cara pandang Tuhan sendiri. Dan kita diajar untuk berkomitmen mengandalkan seluruh kekuatan, seluruh hidup kita kepada kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, melalui pujian yang baru saja kita nyanyikan, kita diingatkan bahwa sekalipun hidup itu penuh dengan beban berat, kita diajak untuk melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga perjalanan yang ringan itu di dalam pengalaman perjalanan di Kalvari menjadi bagian dalam hidup kita karena Yesus ada dan dekat bersama dengan kita. Tetapi pun kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita untuk kembali datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami menyadari bahwa dalam hidup kami sesungguhnya tidak pernah lepas dari pergumulan. Bahkan di dalam pergumulan itu tidak jarang kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri, pengalaman-pengalaman kami sendiri, kemampuan kami memahami persoalan dan berusaha menyelesaikan persoalan itu di dalam kekuatan manusiawi kami. Kami kecewa, kami putus asa, bahkan kami harus mengakui seringkali kami melupakan Engkau, ya Allah. Itu sebabnya kami mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasih-Mu agar kami belajar kembali mengandalkan Tuhan dan belajar melihat segala sesuatu menurut cara pandang Tuhan. Semuanya ini kami haturkan, kami akukan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mendengar segala keluhan dan dosa kami. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri untuk mendengarkan berita anugerah yang pagi ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-17 dan 18
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita masuk di dalam doa, kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh memahami dan dimampukan mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya bahwa pengampunan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengandalkan kekuatan kami yang terbatas. Kami belajar memandang menurut sudut pandang Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah sikap itu dimulai ketika kami mau untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan ratusan orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 145 ayat 10-18. Segala yang Kau jadikan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, kan bicarakan keperkasaanmu pada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu adalah kerajaan segala abad, perkataan pun tetap lewat semua keturunan. Tuhan selalu setia dalam segala perkaranya dan penuh dengan kasih setia dalam segala perbuatannya.
penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu sungguh adil di dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata di dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai ke-21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mau membaca, merenungkannya, dan teristimewa melakukannya di dalam pengalaman hidup hari lepas hari. Haleluya. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, memandang pergumulan dengan benar. Fokus penghayatan kita, perenungan kita terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mengawali renungan ini ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah, Bapak Ibu pernahkah bertemu atau melihat kecelakaan dalam satu perjalanan? Lalu bagaimanakah situasi yang terjadi ketika itu? Pasti pernah bukan? Atau kalau tidak pernah, mungkin melihat tayangan yang menampilkan peristiwa kecelakaan. Yang kedua, pernahkah kita sendiri punya pengalaman langsung pada akhirnya kita harus turun dan menolong, terlibat orang yang sedang mengalami kecelakaan? Pada bagian yang kedua ini saya punya satu pengalaman. Kurang lebih 5 tahun yang lalu sepulang saya mengantar anak saya ke sekolah, begitu dari arah Gubeng Kertajaya sebelum belok ke SMA Negeri 4 itu saya melihat ada begitu banyak orang yang berkumpul di ujung jalan di seberang rumah sakit Husada Utama. Saya coba mendekat dan saya tahu ternyata ada seorang bapak-bapak yang tinggi, gemuk, sedang tergeletak di ujung jalan itu. Dan tidak ada satu orang pun yang berusaha menolong atau melakukan sesuatu. Ya spontan saya meletakkan titik parkir sepeda di rumah makan di ujung itu. Lalu saya berusaha minta tolong orang untuk mari bantu kita bawa ke tukang becak begitu. Tidak banyak yang kemudian terlibat dan lebih sedikit lagi yang mengantar ke UGD bersama dengan saya. Bahkan kemudian jumlahnya hanya tinggal satu orang saja di depan UGD, yaitu saya dengan Bapak becak yang kemudian saya bayar, lalu Bapak itu pergi meninggalkan saya dengan satu orang yang sedang pingsan dan dibawa masuk ke UGD. 2 kali saya ditanya mengenai riwayatnya, kenal atau tidak, begitu kan, peristiwanya tadi seperti apa, kondisinya itu tertabrak apa, semua pertanyaan itu saya jawab tidak tahu begitu. Karena memang saya spontan melakukan sesuatu yang saya berharap itu bisa segera menolong Bapak yang waktu itu sedang pingsan. Saya coba izin untuk pulang begitu, tetapi tidak diizinkan dan kembali ditanya saya kenal atau tidak. Apakah Bapak mengetahui peristiwanya seperti apa? Saya katakan saya tidak tahu begitu, saya hanya spontan saja dan tetap saya diminta untuk tidak pulang. Nah, saya di sana kurang lebih hampir 2 jam, sementara para medis berusaha memeriksa dan membangunkan Bapak ini dan akhirnya Bapak ini siuman dan saya bercakap-cakap dan menghubungkan kepada pihak keluarga untuk menjemput dan akhirnya saya diizinkan pulang. Kurang lebih pengalaman saya seperti itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya tidak mengerti kenapa ada begitu banyak orang di sana, tetapi sedikit yang terlibat untuk menolong. Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan, apa motivasinya, tetapi yang ada di benak saya setelah pengalaman itu
apakah mereka yang hanya menonton itu barangkali dulu pernah mengalami seperti yang saya alami, yaitu saya harus ditanya secara detail mengenai peristiwanya, bagaimana itu bisa terjadi, begitu kan ya. Barangkali mohon maaf begitu ya. Mungkin karena terkesan merepotkan, sekalipun itu sebagai sesuatu yang wajar, perlu diketahui, perlu dicatat oleh rumah sakit. Barangkali karena hal-hal semacam itu atau yang diceritakan oleh orang lain, ada banyak orang kemudian berpikir, enggan dulu untuk menolong seseorang. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, peristiwa itu sebelum masa pandemi. Saya berpikir bahwa bagaimana kalau peristiwa itu terjadi di masa pandemi atau masa PPKM. Akan semakin sedikit lagi orang yang berkenan menolong karena ketakutan untuk terpapar COVID bisa menjadi satu alasan yang ampuh bagi siapapun untuk kemudian tidak melibatkan diri dalam kebaikan sosial. Dengan kata lain begini, bahwa cara pandang yang dimiliki oleh seseorang yang dibentuk oleh masa lalunya, apapun itu, tampaknya mempengaruhi bagaimana orang itu bersikap terhadap dirinya dalam relasi dengan siapapun, dalam relasi dengan keadaan yang bagaimanapun juga, yang kemudian mempengaruhi saya terlibat atau saya tidak terlibat. Kita memberikan respon langsung atau sama sekali tidak memberikan respon lalu memilih untuk pergi. Selalu ada alasan yang membentuk cara pandang, selalu ada alasan yang mengarahkan pilihan sikap yang seperti apa. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk belajar memahami bagaimana Yesus memandang orang-orang di sekitarnya. Bagaimana Yesus memandang keadaan yang sedang ada di dalam dirinya, juga para murid, dan kemudian mengajak kita untuk mengambil keputusan seperti apa ketika kita diberhadapkan pada situasi-situasi yang sangat mungkin sama ataupun berbeda. Belajar dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-21 juga dalam kaitannya dengan bacaan-bacaan yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa dari Yesus kita belajar perlu memandang segala sesuatu atas dasar belas kasihan, atas dasar belas kasih gitu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang hendak kita lakukan ketika mendapati segala sesuatu itu berbeda dengan harapan. Apa yang kita nanti itu ternyata berbeda dengan apa yang kemudian kita dapati. Umumnya manusia, saudara dan saya itu akan mudah kecewa ketika apa yang diharapkan itu ternyata tidak seperti yang dipikirkan sejak semula. Mungkin saja kita mulai menurunkan standar, kita tidak terlalu ngoyoh meraih segala sesuatu yang kita pikirkan, bahkan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh maksimalitas, kita mulai menurunkan harapan-harapan itu karena kenyataan-kenyataan yang berbeda, begitu ya. Nah, apakah sikap ini juga kemudian menjadi sikap Yesus dengan para murid di dalam realita pelayanannya, begitu? Bacaan yang baru saja kita baca tadi dari Yohanes pasal yang ke-6 justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Di sana diceritakan begitu banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, ragam pelayanan termasuk pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya sepanjang hari, tetapi juga melibatkan banyak orang. Secara manusia, Yesus pasti lelah dan butuh istirahat. Demikian pula para murid yang menyertai segala pelayanan Yesus hari itu. Di sisi yang lain, wajar bagi Yesus untuk menaruh harapan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang para murid layankan, itu memberikan hasil. Katakanlah banyak orang yang kemudian mendengar pemberitaan firman Tuhan dan bertobat, menerima kebenaran itu, lalu menjadi pengikut Yesus sejati. Tetapi faktanya di awal bacaan tadi sudah dikatakan bahwa rupanya ada banyak orang yang memang secara fisik itu mengikuti Yesus, bahkan dikatakan berbondong-bondong gitu. Tetapi ternyata bukan karena Yesusnya
atau berita yang disampaikan, tetapi lebih kepada mengharapkan, menantikan berkat atau mukjizat. Saya percaya pada sisi kemanusiaan, Yesus mempertanyakan itu. Yesus kecewa, bahkan mungkin Yesus marah, sekalipun Yesus paham mengapa orang-orang itu hanya menantikan berkat daripada menantikan Yesus. Tetapi fakta yang membahagiakan yang kita baca bersama-sama adalah sekalipun demikian di dalam keadaan yang lelah dan mungkin marah dan kecewa dengan realita itu, Yesus tetap melayani mereka. Yesus tetap menerima orang banyak yang berbondong-bondong menemui Yesus dan menemui para murid justru ketika Yesus dan para murid itu membutuhkan waktu untuk istirahat. Yesus tetap menyapa mereka, bahkan Yesus tetap memberikan perhatian. Memang bagian yang tadi kita baca secara literal tidak menunjukkan adanya belas kasih, kata belas kasih. Namun bila kita pahami seluruh karya layan yang Yesus lakukan juga dalam kaitan dengan bacaan yang lain, misalnya di dalam Matius 14 ayat yang ke-14, di sana dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan yang sakit. Artinya tidak ada alasan yang lain yang bisa kita percayai yang ketika Yesus dalam keadaan lelahnya dan segala hal yang dia pikirkan tentang orang banyak itu, tetapi Yesus dan para murid tetap menyapa orang banyak selain alasan belas kasihan. Seorang pengkhotbah kenamaan yang bernama Charles Spurgeon mendefinisikan belas kasihan Yesus itu sebagai ekspresi dari emosi yang terdalam, yaitu sebuah perjuangan atau dorongan dari dalam perut yang tidak bisa ditahan selain harus dinyatakan keluar sebagai kerinduan dalam wujud rasa iba. Itulah belas kasih yang melekat, yang ada, yang utuh di dalam diri Yesus. Terlepas dari Yesus adalah Allah, saya secara pribadi kok melihat bahwa belas kasihan Yesus ini adalah identitas di dalam dirinya yang dibentuk dari pengalaman spiritual yang panjang sebagai seorang anak Yahudi yang dididik di dalam pengalaman bacaan-bacaan Taurat sampai pada masa dewasanya sebagai pribadi yang mentaati kebenaran Taurat. Artinya belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus itu muncul sebagai karakter yang melekat, yang ada di dalam diri dia. Melihat, mendengar, berkata, dan bersikap tidak bisa tidak didasari oleh belas kasih Allah di dalam dan melalui dirinya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, saya kok percaya bahwa belas kasihan ini sangat berhubungan dengan pembentukan spiritual yang benar di dalam diri seseorang. Dengan kata lain, bahwa belas kasihan ini sesuatu yang memang bisa diajarkan, tetapi sesungguhnya itu tumbuh di dalam pengalaman spiritual, di dalam pengalaman orang yang dekat, yang intens, yang intim, di dalam relasi ibadah, di dalam relasi doanya dengan Allah. Itulah yang dialami oleh Yesus sebagai pribadi yang sejak kecil hidup di dalam kepatuhan hukum-hukum Taurat. Karena memang demikianlah sebagai seorang anak Yahudi. Bahkan belas kasihan itu bisa jadi merupakan cara Allah menolong kehidupan melalui orang percaya yang senantiasa berseru dan mengandalkan Allah. Artinya kalau dikatakan Allah itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya, dan kalau orang percaya itu kemudian memiliki kebaikan sosial, itu sesungguhnya apa yang dia lakukan di dalam kebaikan sosial itu mencerminkan relasi yang dalam dengan Bapaknya atau dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita pagi hari ini untuk memeriksa bagaimana kualitas hati kita ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang paling sulit dalam relasi kita dengan orang lain. Adakah belas kasihan di sana? Mungkin kita bisa menutupinya dengan kebaikan-kebaikan, tetapi belum tentu ada belas kasihan di dalamnya. Artinya yang pertama dan utama, apakah hari ini pertanyaannya adalah kita masih memiliki hubungan yang intim
seperti yang Yesus lakukan. Selelah apapun, secapek apapun, setelah dia selesai melakukan pelayanan, ataupun sebelum dia melakukan pelayanan, Yesus selalu datang kepada Allah. Di dalam doanya, Yesus menyepi di atas bukit setelah dia pelayanan, dan dia bangun pagi-pagi hari untuk boleh beribadah secara personal, secara pribadi. Disitulah Yesus memiliki kekuatan spiritual yang membangun karakternya, membangun hatinya, sehingga ketika memandang siapapun dalam keadaan yang bagaimanapun, Yesus memiliki belas kasihan. Inilah yang dimaksud di dalam Efesus pasal 3 dan ayat yang ke-19, yaitu ketika setiap kita adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kita mencapai kedewasaan penuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi belas kasihan itu melekat di dalam orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, ketika ada orang mengaku memiliki belas kasihan tetapi hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, maka apa yang dia tunjukkan sebagai kebaikan sosial itu patut dipertanyakan. Atau mungkin ada orang yang mengaku dekat tetapi enggan melakukan kebaikan sosial dan cenderung berpikir negatif tentang orang lain. Kita perlu mempertanyakan relasi seperti apakah yang dia bangun dengan Allahnya. Mari kita memeriksa hati kita, dan yang paling utama kita memeriksa bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus teladankan yang merupakan cara pandang yang perlu kita pelajari, yaitu adalah memandang pada kemanusiaannya, fokus kepada manusianya. Harus kita akui bahwa seringkali kita mudah melakukan segala kebaikan kalau kita memiliki kesamaan dengan orang yang kita bantu itu. Mungkin latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, suku, gereja, dibandingkan hal-hal yang berbeda dengan diri kita. Di sisi yang lain, bahwa kelelahan, padatnya jadwal, atau segala kesibukan yang kita jalani di dalam hari lepas hari, itu juga bisa menjadi batasan, menjadi tembok yang membuat kita kurang membangun relasi secara sosial. Bahkan tidak jarang kebaikan sosial itu kemudian kita lakukan sekadar kepentingan program untuk pencitraan atau malah demi konten. Kebaikan hanya menjadi satu formalitas, bukan persoalan humanitas. Sangat mungkin maka tidak akan ada belas kasihan di dalamnya. Tidaklah demikian yang Yesus teladankan. Ketika Yesus naik ke bukit itu, dia bertanya kepada muridnya satu pertanyaan reflektif yang sebenarnya dilakukan untuk menguji cara pandang para muridnya. Yesus berkata, "Di manakah kita dapat membeli roti?" Yesus mengingatkan para murid bahwa di tengah kesibukan, apapun yang seolah itu memisahkan diri kita dengan sesama, pertanyaan Yesus ini mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk di dalam pelayanan, fokusnya adalah kepada manusianya. Fokusnya adalah kepada orangnya. Seringkali sebaliknya, keadaan sulit itu justru menjadi batu ujian apa yang menjadi fokus pelayanan kita, man-oriented atau program oriented. Jadi jemaat dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala keadaan baik ataupun tidak baik, berhasil atau tidak berhasil, maka kepedulian atau fokus kepada manusia itu haruslah menjadi bagian yang tidak bisa kita lewatkan. Jadi pertanyaan reflektif yang diajukan oleh Yesus itu juga dimaksudkan untuk membangun kesadaran iman mereka, para murid, tentang pribadi yang bersama dengan mereka, yaitu Yesus yang adalah Allah, begitu. Jadi sama seperti pengalaman ketika mereka menyeberang itu. Mereka mengalami ketakutan, kebingungan, sampai kemudian mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka tidak terpisah jauh dari Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Jadi fokus pelayanan kepada kemanusiaan atau cara pandang kepada manusiaan menyadarkan bahwa pelayanan adalah tentang manusia di dalam keterbatasannya, termasuk kita yang pada akhirnya diajak untuk bergantung kepada Tuhan. Itu terbukti dengan pola pikir yang kemudian dibalikkan oleh Yesus. Ketakutan bahwa apa yang mereka miliki itu tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia, tetapi justru pada akhirnya
justru makanan itu tersisa 12 bakul. Ini bukan hanya tentang mukjizat bicara tentang jumlah, tetapi mukjizat di sini juga berkaitan dengan perubahan hati, perubahan cara pikir, baik perubahan cara pikir para murid maupun perubahan cara pikir orang-orang yang ketika itu menahan berkat dan enggan berbagi kepada sesamanya. Justru dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dari 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil, para murid dan orang banyak diajar untuk mengasihi dan melihat sesamanya sebagai bagian hidup yang perlu diperhatikan, yang perlu menjadi perhatian. Bagian yang ketiga, apa yang Yesus teladankan yang merupakan cara pandang yang perlu kita lakukan. Bukan hanya memandang segala sesuatu di dalam belas kasihan dan fokus kepada kemanusiaan, tetapi memandang itu perlu diwujudkan di dalam kesediaan untuk berbagi kepada orang lain. Jemaat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita membaca ulang perkataan Petrus dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang ke-9, Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Sekali lagi bukan soal faktanya bahwa yang bawa adalah anak kecil dan jumlahnya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi motif apa yang mendorong Petrus mengatakan fakta itu? Artinya bahwa Petrus tidak percaya. Atau mungkin kalau bagi saya, Petrus takut untuk percaya. Jadi Petrus membatasi dirinya dengan cara berpikirnya. Petrus berusaha menyelesaikan segala keadaan yang bagi dia tidak mungkin untuk diselesaikan itu dengan kekuatan dirinya, dengan kemampuan dirinya. Orang yang seperti Petrus yang tampaknya keras dan berani ini seringkali justru menunjukkan sikap yang sebaliknya. Hati yang kecil, hati yang justru menunjukkan ketidakmampuan untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya seperti yang saya katakan tadi bahwa mukjizat dalam bacaan ini sesungguhnya bukan hanya bicara tentang jumlah yang kemudian menjadi lebih banyak, tetapi juga perubahan pola pikir, perubahan keyakinan untuk berani mempercayakan dan peduli kepada sesamanya yang semula ditahan karena kalau dibagi takut dirinya tidak kebagian, tetapi justru karena apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian para murid mengalami perubahan dan orang-orang yang menahan berkat itu kemudian tidak bisa tidak untuk kemudian berbagi kepada orang lain. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, berpikir logis itu perlu. Namun bukan berarti semua harus ada di dalam kendali pikiran kita. Jangan-jangan keinginan kita untuk berpikir secara logis sebenarnya justru menunjukkan ketakutan yang kita miliki ketika kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang sepertinya tidak mungkin kita selesaikan. Itulah yang pada akhirnya menjadi kendala bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan pada pilihan melakukan kebaikan sosial atau sama sekali tidak. Bahkan sangat mungkin ketakutan itu kemudian menyingkirkan Tuhan di dalam pertimbangan kita. Mana yang pertama, kemudian kita tidak tahu dan memilih untuk kalah dengan ketakutan-ketakutan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya iman Kristen yang bermula dari karya anugerah Allah yang melahirkan keberanian percaya dalam ketidaklayakan kita, mari kita kembali belajar bahwa di dalam segala keadaan sesulit apapun yang Tuhan izinkan hari ini dan kemudian, belajarlah memiliki cara pandang seperti cara pandang ketika Yesus bertemu dengan para orang banyak itu. Yesus memandangnya dengan penuh belas kasihan. Apa yang Yesus lakukan berorientasi kepada manusia dan itu mendorong Yesus dan para murid untuk melakukan kebaikan secara nyata. Hari ini di tengah masa pandemi ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan. Kita diundang untuk memiliki cara pandang seperti Yesus, berpikir seperti Yesus dan melakukan segala kebaikan seperti yang Yesus lakukan. Maka dengan demikian biarlah orang lain mengalami siapa Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tetap semangat, kerjakan kebaikan di dalam kesanggupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami kembali datang kepada Tuhan mengakui segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami menyatakan kebaikan bagi orang lain. Memiliki cara pandang seperti Yesus menjadi satu komitmen sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami, tolong kami ya Tuhan, agar di setiap kesempatan yang ada, kami belajar melakukannya seperti Engkau meneladankannya bagi kami. Bapa Surgawi, mampukanlah kami untuk mengatasi segala ketakutan kami, mengatasi segala keterbatasan kami, mengatasi segala ketidakmampuan kami untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini ya Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengerang, yang membutuhkan pertolongan kami, membutuhkan bantuan kami. Jujur, adalah kalanya kami terbatas, mengalami ketakutan, ataupun hal-hal lain yang membatasi kedirian kami. Tetapi biarlah di dalam hikmat yang datang daripada Tuhan, belas kasihan yang Tuhan tumbuhkan di dalam relasi kami yang paling intim dengan Tuhan, memampukan kami melakukan karya kebaikan bagi orang lain. Biarlah kami tetap fokus kepada manusia dan berbagi segala kemampuan, potensi yang kami miliki. Dan biarlah nama Tuhan di sana dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah di dalam mengatasi virus Corona 19 ini, agar ada obat-obatan dan vaksin yang tersedia. Tuhan juga tolong dan berkati jemaat-Mu yang mungkin di dalam keadaan sakit, di dalam kelelahan mereka, biarlah mereka berharap, bergantung hanya kepada Tuhan dan menemukan kesembuhan hanya di dalam kasih-Mu. Kami menyerahkan juga ketaatan masyarakat, ketaatan jemaat-Mu untuk mengikuti protokol kesehatan selama kondisi pandemi ini terjadi. Kami percaya di dalam kesatuan hati kami, di dalam komitmen kami sebagai warga negara dan gereja, kami berupaya melakukan kesembuhan, kami melakukan kerjasama supaya pandemi ini boleh berlalu di dalam pertolongan Tuhan. Engkau berkati setiap kami, mampukan setiap kami melakukan kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA atas nama GKI Rungkut Asri, atau dapat melalui QR Code yang tampil pada layar. Untuk pembangunan, dapat transfer ke rekening Mandiri. Untuk persembahan tunai, untuk sementara ditiadakan mengingat kondisi pandemik yang kurang kondusif. Marilah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat yang ke-10 mengatakan, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kukasihi akan memuji Engkau. Semua
persembahan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habisnya boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan menolong, memberkati, memberikan hikmat kepada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan di gereja ini dan juga di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita dengan sukacita yang cukup untuk menyegarkan kita, pencobaan yang cukup untuk menguatkan kita, kesedihan yang cukup untuk memanusiakan kita, harapan yang cukup untuk membahagiakan kita, dengan kegagalan yang cukup untuk membuat kita tetap rendah hati, keberhasilan yang cukup untuk membuat kita tetap bersemangat, sahabat yang cukup untuk memberi kita ketenangan, dengan iman yang cukup untuk menghadapi setiap tantangan dan membuat setiap hari menjadi lebih indah. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus melingkupi kita dengan cinta dan rahmat-Nya kini dan selamanya. Amin.